mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-33 dari program 360 Khotbah Mengubah Kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul 6 reaksi orang ketika berada di masa krisis. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14-44. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di Beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.' Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan." Ayat yang ke-28. "Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.' Ayat yang ke-35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Ayat yang ke-39.
Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Puji Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan yang baru saja kita baca. Kita coba untuk merenungkan, memetik sebuah pelajaran rohani yang akan menjadi berkat bagi kita. Saya percaya itu akan menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, krisis tidak hanya membentuk karakter kita, tetapi krisis juga menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Jika kita mencoba merenungkan perikop yang baru saja kita baca, maka bagaimana respon Bapak Ibu Saudara jika menjadi Paulus dalam situasi tersebut? Melalui renungan pada kesempatan ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana reaksi orang ketika diperhadapkan pada masa krisis? Mari kita mulai dari reaksi orang di luar Kristus ketika menghadapi krisis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, krisis datang oleh karena adanya perubahan, entah perubahan itu baik atau buruk. Apalagi perubahan itu mengusik rasa aman seseorang, maka perubahan itu mendatangkan reaksi yang beraneka ragam. Salah satunya adalah mengeluh, menyalahkan situasi, orang di sekitar, dan lain-lain. Dalam teks yang baru saja kita baca, menjelaskan bahwa Paulus hendak berlayar menuju Roma bersama-sama dengan rombongan para tawanan. Saat di atas kapal, Allah menyuruh Paulus untuk memberitahu awak kapal supaya tidak meninggalkan pelabuhan karena akan datang badai besar di laut Mediterania. Namun oleh karena mereka tidak sabar, perwira tersebut lebih mendengar tuntunan yang salah dari para ahli dan juga pengambilan suara orang banyak. Maka diputuskan untuk tetap berlayar. Beberapa waktu kemudian mereka dihantam badai di tengah perjalanan. Dalam situasi tersebut, maka kita mendapati reaksi dari orang yang tidak mengenal Kristus. Reaksi pertama ialah tertulis di ayat yang ke-17. Mereka terombang-ambing tanpa arah hidup yang jelas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika seseorang terjebak dalam sebuah krisis, mereka kehilangan arah dan tujuan yang jelas. Pada saat itu tidak ada kompas canggih seperti saat ini, sedangkan matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, serta angin badai begitu dahsyat. Maka mereka membiarkan keadaan atau situasi yang buruk menentukan arah dan tujuan hidupnya. Apakah keadaan atau situasi yang buruk menentukan arah dan tujuan hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat ini? Reaksi orang yang tidak mengenal Kristus yang kedua ialah tertulis di ayat yang ke-18, 19, dan seterusnya. Di mana mereka membuang hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika badai hebat melanda, mereka membuang muatan, alat-alat kapal, lalu gandum, bahkan dirinya sendiri. Ketika krisis itu datang, ada banyak hal-hal yang penting dibuang. Misalnya, nilai-nilai kehidupan. Orang yang tadinya tulus berubah menjadi bulus. Orang yang tadinya santun berubah menjadi sangar. Orang yang tadinya lugu berubah menjadi liar. Orang yang tadinya alim berubah menjadi lalim. Ada yang membuang imannya, ada yang menelantarkan keluarganya, bahkan ada yang menjual harga dirinya. Reaksi orang yang tidak mengenal Kristus yang ketiga ialah tertulis di ayat yang ke-20. Mereka putus asa dan kehilangan pengharapan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah para pelaut tidak melihat matahari, bintang, dan terus berada dalam kegelapan total selama 14 hari, mereka putus asa dan kehilangan pengharapan. Krisis yang berkepanjangan membawa seseorang putus asa dan kehilangan pengharapan. Mereka lupa bahwa Allah memegang kendali. Mereka lupa bahwa Allah masih punya rencana. Fyodor suatu kali mengatakan, hidup tanpa harapan adalah menyerah untuk hidup. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak terombang-ambing tanpa arah hidup yang jelas. Kita tidak membuang hal-hal yang penting di dalam hidup kita, dan kita tidak putus asa dan kehilangan pengharapan. Sekali lagi, ketika seseorang hidup di luar Kristus, diperhadapkan dalam berbagai krisis, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dan berbagai bentuk, seperti kehilangan arah, kehilangan nilai-nilai hidup, dan juga pengharapan. Badai, krisis bukan hanya membentuk karakter seseorang, melainkan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Mari kita periksa diri kita, bagaimana kita menyikapi krisis yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Poin kedua, orang di dalam Kristus ketika menghadapi krisis. Poin kedua ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 23 sampai 25. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah badai yang besar yang begitu menghantam mereka, reaksi Paulus bertentangan 180 derajat dengan para penumpang lainnya. Ia tenang dan percaya. Ia memiliki keberanian dalam krisis itu. Ia berusaha tegar dan berusaha menenangkan serta menolong orang lain. Reaksi orang yang di dalam Kristus yang pertama ketika berada di tengah krisis ialah tetap tinggal di dalam hadirat Allah. Badai tidak pernah menyembunyikan wajah kita dari Allah. Orang yang di dalam Kristus membiarkan Allah berfirman, meneduhkan hatinya. Bila Allah pernah berbicara pada masa terang, jangan ragukan Ia berbicara dalam masa gelap. Reaksi orang yang di dalam Kristus yang kedua ketika berada di tengah krisis ialah tetap hidup dalam tujuan Allah. Badai tidak akan menghilangkan visi Paulus untuk sampai ke Roma. Mengapa ia merindukan sampai ke Roma? Roma merupakan negara superpower pada waktu itu. Paulus ingin mengabarkan Injil di kota itu. Dan apabila kota itu dimenangkan bagi Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara lainnya akan dimenangkan bagi Kristus. Paulus juga merencanakan akan ke Spanyol. Itulah sebabnya ia akan menjadikan Roma pintu gerbang untuk memenangkan dunia kala itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika diperhadapkan dengan krisis, ada perbedaan yang mencolok antara orang Kristen kelas dunia dengan orang Kristen duniawi. Krisis boleh datang, namun orang hidup di dalam Kristus tidak akan pernah melepaskan tujuan Allah dari genggaman hidupannya. Reaksi orang yang di dalam Kristus yang ketiga ialah ketika berada di tengah krisis ialah hidup berpegang pada janji-janji Allah. Krisis tidak pernah menghancurkan anak-anak Allah karena janji Allah itu pasti. Ada banyak orang melepaskan harapannya karena tidak berpegang teguh pada janji-janji Allah. Di tengah-tengah krisis kita perlu terbuka untuk mendengar suara rema ilahi. Ada ayat-ayat nats pendukung yang sanggup menghibur dan menguatkan kita seperti Matius pasal 28 ayat 20. Bagi yang tetap mengerjakan keselamatan, maka Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan menenangkan badai. Kadang-kadang Ia membiarkan badai mengamuk dan Ia menenangkan anak-anaknya. Cepat atau lambat krisis pasti akan terjadi. Namun bagi orang yang hidup di dalam Kristus, ia menyikapinya dengan cara yang berbeda. Sama seperti Paulus yang hidup dalam hadirat Allah, hidup dalam tujuan Allah.
dan terus berpegang teguh pada janji-janji Allah. Ia menyikapi krisis dengan cara yang berbeda, dan sebagai orang yang hidup di dalam Allah, kita akan tetap terus mempercayai Allah berkarya di dalam kehidupan kita dan menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Ketika krisis terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah teguh di dalam Tuhan, sebab rencananya begitu luar biasa. Dan bagaimana kita bereaksi menentukan bagaimana kita bertindak selanjutnya. Di manakah Bapak Ibu Saudara saat ini? 3 reaksi yang pertama atau 3 reaksi yang terakhir itu menjadi refleksi bagi kita. Kiranya kita bisa menjadi pemenang-pemenang di tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Percayalah, Tuhan ada di sana dan tetap memegang kendali kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita akhiri renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kami juga menyadari ya Bapa, seringkali kami memberikan respon yang tidak tepat. Seringkali kami memberikan reaksi yang tidak tepat. Seringkali reaksi-reaksi kami membuat Engkau berduka ya Tuhan. Tetapi biarlah ketika kami menghadapi situasi tertentu, biarlah kami bereaksi seperti orang yang ada di dalam Kristus, di mana memiliki pengharapan, mempercayai janji Allah terhadap kehidupan kami, dan kami tetap teguh dan tenang bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu situasi ke depan tidaklah mudah. Kami tidak tahu seperti apa ke depan, tapi biarlah kami tetap tenang menghadapi situasi ke depan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menguatkan kehidupan kami, meneguhkan kami, dan menolong kehidupan kami. Dan ketika kami tetap melekat kepada Engkau sebagai pokok anggur kami, maka kami akan mendapatkan kekuatan baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera surgawi menyertai hamba dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini melihat video ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memulihkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen video ini, dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Jika Bapak Ibu Saudara belum subscribe channel ini, dan kiranya channel ini semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.